kita semua, karena di baliknya terdapat kisah perjuangan para santri dan ulama untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tahun itu, tepatnya pada tahun 1943, Jepang sudah banyak menguasai wilayah-wilayah yang berada di Indonesia, tepatnya Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Dimulai dari awal cerita Gus Wahid yang sedang berbincang dengan beberapa santri perihal masalah Jepang yang menjajah Indonesia. Namun ternyata Mbak Kiai Hasyim Asy'ari mendengar apa yang mereka bicarakan. Lantas Mbak Kiai pun mendatangi mereka sekaligus memberikan pencerahan dan menenangkan mereka. Dalam ini ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, bahkan bisa kita kompromikan. Tapi kalau sudah meninggal, soal akidah itu tidak bisa diganggukan. Kita menghubungkan badan dalam salat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala, bukan karena kita dipaksa oleh manusia untuk menyembah apa-apa yang mereka sembah. Lalu dihukum wajadi. Setelah itu datanglah tentara Jepang yang membuat santri menghadangnya. Tidak ada hal yang lebih buruk daripada menggadaikan akidah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan tuan-tuan kalau mau mengikuti saya. Hei, kamu harus menandakan ini. Banyak siksaan dari tentara Jepang sehingga Kiai Wahid Hasyim bersikeras untuk membebaskan sang Kiai. Karena kegigihannya, Kiai pun akhirnya dibebaskan. Namun kekejaman Jepang
terus berjalan berhias gelapkan terang, suka dan duka, tangis dan tawa tergores bagai lukisan. Seribu mimpi berjuta sepi hadir bergerak sekali di antara belahnya jiwa dalam resah dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah dan tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dadaku harapannya dirimu yang bertahta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dadaku harapannya dirimu yang bertahta. Meski ku rapuh dalam langkah dan tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dadaku harapannya dirimu yang bertahta. Meski ku rapuh dalam langkah dan tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dadaku harapannya dirimu yang bertahta. Wassalam.